Bupati Solok Haji Epyardi Asda menerima keluh kesah dan jeritan hati para guru honorer se-Kabupaten Solok pada hari Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Lebih dari 500 orang guru honorer memenuhi ruangan Solok Nan Indah, Arosuka untuk menyampaikan keluhan mereka dan harapan mereka kepada Bupati Epyardi Asda. Para guru yang datang dari seluruh pelosok se-Kabupaten Solok itu rela duduk bersila di lantai menunggu kedatangan Bupati Epyardi Asda. Bupati Epyardi Asda saat memasuki ruangan disambut dengan riang gembira oleh para guru honor tersebut. Turut hadir mendampingi Bupati Epyardi Asda, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Syafruddin, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, Kepala BKPSDM Afrialdi, Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, Kepala Satpol PP dan Damkar Elafki, dan sejumlah pejabat eselon 3 di lingkup pemerintah Kabupaten Solok. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Zainal Jusmar dalam laporannya menyampaikan bahwa semua yang hadir di ruangan Solok Nan Indah adalah guru honorer. Ada yang sudah P2, P3 dan ada yang belum. Menurut Zainal Jusmar lagi, para guru honorer selalu mendesak dan meminta dirinya untuk mempertemukan mereka dengan Bupati Epyardi Asda. Alhamdulillah juga Pak, hari ini kita telah meloloskan P1 namanya. Alhamdulillah P1 itu 133 sudah dilantik dan akan dilantik 402 lagi. Nah kemudian kemarin orang yang masuk P2 dan P3 menyampaikan aspirasi kepada kami, beliau ingin bertemu dengan Bapak. Setelah undangan kami berikan, ternyata banyak yang lain yang menyatakan ingin bertemu dengan Bapak. Contohnya dari tenaga penjaga sekolah kita, dia juga ingin bertemu dengan Bapak Bupati. Padahal mereka ini kemarin sudah menjadi K2, tapi belum tahu nasibnya. Kemudian guru TK juga seperti itu Pak. Kemarin guru TK itu tidak bisa kita akomodir karena kita belum punya TK negeri. Hari ini semenjak beliau jadi bupati kita sudah punya 5 TK negeri. Dan tentu kita bisa mengakomodir guru-guru TK kita yang memang ijazahnya SPD AUD sudah banyak Bapak. Jadi oleh sebab itu kami mohon Bapak memberi pencerahan kepada guru-guru hebat kita ini supaya Bapak Ibu kita ini bisa mengajar dengan baik. Itu saja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai status dari Bapak-Bapak Ibu semua, saya secara administrasi belum begitu paham berapa banyak sih guru-guru honorer kita ini, termasuk operatornya. Saya pikir dengan mengangkat 402 kemarin sudah mulai mayoritas kira-kira. Tetapi hari ini saya lihat, rupanya saya salah. Masih banyak para pahlawan pada bangsa ini yang belum mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka sudah berikan kepada kita. Tentu saya akan mencoba, bukan dari lip service, soal dari hati saya yang paling dalam. Karena saya merasakan apa-apa yang dibuat. Terus terang, kalau Bapak Ibu ada yang kenal dengan saya, bagaimana masa kecil saya, Ibu akan tahu siapa yang kira-kira itu sebelumnya. Saya bukan ujuk-ujuk langsung jadi seperti ini. Saya dari bawah kehidupan saya. Mungkin masa kecil saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya, mungkin lebih banyak lebih menderita daripada Bapak Ibu. Makanya saya merasakan apa yang Bapak Ibu. Sekarang sebagai orang yang diamanahkan, yang bertanggung jawab tentang kehidupan masyarakat Kabupaten Solok, otomatis dengan semangat yang tinggi
tahun depan, sudah bilang Pak Andi kemarin, itu kita akan mengusulkan sebanyak 300 ya. 200 yang pensiun, berapa? 265 yang pensiun, kita tambah cukupan 300 kemarin, 400 kemarin. Tapi melihat segini banyaknya, besok kita usulkan 700. Dan kita berikan kesempatan kepada semua untuk ikut lagi. Demi Allah saya katakan, kalau saya yang menentukan Bapak diangkat tidaknya, semua saya angkat hari ini juga. Cuma karena keterbatasan, kami hanya bisa mengusulkan. Kami akan usulkan aja semuanya. Silakan isi, ikuti prosedur apa yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Dan kami tahun ini Pak Andi, kita usulkan 700 orang, terdiri dari guru, operator, kesehatan dan teknis. Kalau kesehatan kan sedikit ya, tidak banyak ya. Coba didata bicara dengan kesehatan. Minimum. Iya. Begini. Gaji PNS ini harusnya dari APBN. Tetapi kenyataannya, setelah diangkat dari PPKK, mereka itu nggak dapat gaji dari APBN, tapi dibebankan kepada APBD kita. Untuk Bapak ketahui, Solo sebelum kami menjabat di segala ini, kita paling jelek di Sumatera Barat. Pembangunan tidak ada. Padahal waktu itu ya, tidak ada pandemi, ekonomi bagus. APBD kita hampir 1,3 triliun. Tapi pembangunan tidak ada yang itu. Sekolah kita tidak pernah diperhatikan. Infrastruktur kita coba, UKM kita merana, petani kita angka berantah. Sementara antara 1,2 triliun atau 3 triliun itu yang bisa dipakai untuk belanja modal hanya sekitar 150 miliar. Karena sisanya itu untuk dalam rangka penyelenggaraan yang berupa wajib, gaji, pelaksanaan pemerintahan. Dan saya sudah berusaha menekan serendah-rendahnya bagaimana hal-hal yang tidak perlu itu tidak. Makanya Bapak Ibu lihat, hanya sekarang lah di bawah pemerintahan Solo Super Team itu terjadi riuh rendah antara Pemda dengan DPRD. Kalau sebelumnya mereka damai-damai saja, pernah nggak dibuat antara bupati ini tak pernah. Kenapa? Nyatu saya kesadunya. Aku dia sekian, ada dia sekian apa? Nah pertama kata saya nggak bisa yang seperti itu. Sementara yang saya susah di semua ini dari 17 sampai sama dengan Mentawai, ada semua kita miliki. Makanya saya tampil untuk melakukan terobosan itu. Mana nggak benar nggak bisa. Saya aja Pak, kalau yang dulu, juga kita berapa banyak pergi ke sana tuh semua rombongan apa semua. Saya nggak ada. Padahal saya ke Jakarta dia sendirian aja.
Makanya ajudan saya ini padahal malas ikut saya. Kenapa? Untuk mengefisiensikan ini semua. Sekarang kita lihat pembangunan sudah kayak apa di Kabupaten Solo. Untuk pendidikan kita yang dulu terjadi, karena kita terbaik di Sumatera Barat. Dari Indonesia. Sekarang sekolah-sekolah kita kan sudah banyak. Setiap saya ke daerah, saya tanya sama guru-guru apa yang mau dibangun untuk sekolah kita. Dan saya buat terobosan kita di Sumatera Barat yang full day school. Sehingga konsekuensinya, ya, anak-anak kita harus berdiam di sekolah sampai jam 2:30. Kan? Hari Sabtu mereka libur. Kalau begitu, kita harus ada musola, harus ada WC, tempat duduk. Makanya saya instruksikan semua sekolah kita harus dibuat musola. Kerupuk wajib, nggak boleh lagi kita bersama sini. Mobilnya wajib, gedung sekolah wajib, pagar sekolah, tempat kita berbarisan, semua. Untuk petani, alsikan kita kasih semua, bibit kita kasih semua. Untuk infrastruktur kita bangun semua. Semua perizinan saya permudah. Enggak ada lagi orang yang menjerit ngurus-ngurus izin di sini. Anggaran yang tidak perlu saya pangkas. Bapak Ibu, dulu anggaran 2021 yang dibuat oleh Bupati yang lama 1,3 triliun anggaran kita yang dipakai berdasarkan hasil musrembang yang untuk pembangunannya cuma 9 miliar. Kok dari sebelah awal kok? Salah satu contoh namanya utang kota. Apa mau itu? Ini anggarannya puluhan miliar tiap tahun. Dan kerajaan ulangi itu juga bukan baru. Akhirnya jadi buronan. Katakan kok orang tuh, nah tak tahu lah. Ini saya besar dulu. Untuk orang tuh sampai ini kok. Kita lihat jalan-jalan lama. Sekarang kita lihat jalan bagaimana. Nah, ditambah lagi bahwa masih banyak yang mesti saya lakukan untuk Bapak Ibu-Ibu semuanya. Sekarang di anggaran yang segitu, saya maksimalkan pemakaiannya dengan prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Saya katakan kepada Bapak Ibu, saya tak cari gawe Pak Ibu, saya tak cari makan dari tempat ini. Bapak Ibu boleh lihat, gaji saya aja saya nggak bisa ambil. Setiap orang yang informasi 700 ya Pak ya. Harapan kami semuanya mohon 1000 ya Pak ya. Ya Pak. Karena di sini ya Pak, pertama ada operator ya Pak, yang kedua ada guru, kemudian kesehatan data ya Pak ya. Kalau dapat masuklah ke jaga sekolah lagi Pak. Nah, kemudian untuk tahun ini Pak ya, yang bersangkutan guru kelas yang diprioritaskan Pak. Kemudian kita lulus ya Pak. Tapi harapan kami mohon bukan informasi untuk guru olahraga Pak. Karena guru olahraga di di sekolah-sekolahnya Pak honor prioritas ya Pak. Karena guru olahraga betul lebih banyak yang sudah muncul Pak. Apalagi 2000 sampai 2026 juga semuanya pensiun Pak. Jadi terima kasih sekali untuk berkomunikasi. Jadi yang permintaan kami yang P2 dan P3 ini, kami memohon kepada Bapak untuk memfasilitasi kami seperti yang P1 kemarin, kami tanpa tes juga. P3 yang ikut tes pada tahun 2021 yang tidak kalah dengan afirmasi yang mendapatkan usia 35 tahun Pak. Jadi pada saat 2021 ada afirmasi untuk usia 35, sementara kami kalah karena usia 34 Pak. Kami berharap untuk tahun 2024 ini Pak, kami yang ikut tes di tahun 2021
bisa diprioritaskan. Dan kami juga guru honorer yang sudah lulus guru penggerak, kami juga mohon diprioritaskan, Pak. Ya, guru